Tapi mungkin kalau aku karena banyak ya nggak bisa bikin video itu aku mungkin ngomong, tapi aku akan ngomongin keuntungannya. Jadi aku akan bilang, duh ya ampun aku tuh selama ini pakai spray ribet banget. Aku kalau lagi capek aku kepengen banget tidur di spray yang lembut banget dan ini aku punya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kasih ke aku insight dari produknya. Kesulitannya apa? Tidak memiliki banyak waktu untuk belajar baking secara offline. Makanya aku bikin kursus online. Paham nggak? Jadi dia nggak punya banyak waktu untuk datang ke tempat kursus. Ini kesulitannya. Pada kesulitannya aku bikin kursus online. Oke, ini kesulitannya. Domisili jauh dari tempat-tempat kursus baking. Ya udah, terus aku bikin kursus online. Jadi produk aku adalah kursus online. Dia nggak perlu datang. Paham ya Mas? Maksudnya ya. Jadi cari dulu nih masalahnya dia apa. Bisakah produk kita menyelesaikan masalah? Dia kepengen gaya gonta-ganti casing HP. Cocok nggak sama masalah kita? Gitu. Tapi dia apa? Masalahnya bukan cuma itu kan? Kenapa dia nggak beli di tempat lain gitu? Karena ternyata dia kepingin yang custom atau segala macam. Nah itu kita udah dapat dulu. Siapa sih pelanggan yang benar-benar butuh custom? Itu Mas mesti pikirin dulu gitu. Jadi kita bisa masuk ke mereka gitu. Misalnya dengan produk custom itu kita jadi jauh lebih gaya. Jadi bisa ditampilin kan? Karena ternyata yang butuh custom itu adalah cewek-cewek yang pengen gaya. Jadi kita adalah yang akan kita tampilkan adalah produk kita ini bisa bikin kita lebih gaya. Gitu. Jadi nanti yang ketika bikin iklan misalnya modelnya atau apa memang harus gaya gitu dengan custom misalnya gambarnya dia sendiri. Aku agak kurang ngerti produknya ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Dengan fotonya kita, jadi terus kok kelihatannya jadi lebih gaya ya casing handphonenya gitu. Terus bisa teman-temannya bisa pada gila keren banget gini. Itu cuma begitu doang. Itu udah iklan. Jadi kita ambil sisi dari orang yang pengen bikin custom casing HP adalah supaya dia pengen kelihatan lebih gaya dibandingin teman-temannya. Nah jadi pas di iklan itu yang ditampilin. Gimana ketika dia pegang handphone, mungkin teman-temannya handphonenya pada jelek-jelek nggak ada ini, terus dia nongolin sendiri dari dalam tasnya, ngeluarin handphone yang gaya dan beda dari yang lain. Cukup itu aja tanpa butuh ngomong, orang udah tahu. Itu iklannya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya kalau dibuat video. Terus kalau dibuat foto ya nggak masalah juga, dia lagi foto sama teman-temannya lagi pada pegang handphone, terus dibikin fotonya dia yang paling di editnya fotonya dia yang paling bersinar dengan casing kita. Foto loh itu. Paham nggak? Jadi kesulitannya orang kepingin punya produk kita tuh apa? Oh ternyata dia anak muda yang kepingin gaya, berarti gayanya dong yang kita tampilin. Kita foto dari semua 4 gitu ya berlima. Yang lainnya di blur-blurin cuma kita doang yang pakai handphone dengan casingnya Mas, kita doang yang gaya. Kelar gak? Kayak gitu sih kurang lebih bikin kontennya. Contohnya. Aku juga kepikiran satu insight Mas yang buat casing. Jadi bisa juga kan orang beli casing itu nggak pengen samaan nih, ternyata samaan. Jadi bisa bikin ada 2 orang yang ngeluarin sama terus nggak jadi keluarin karena malu gitu, malu ya. Nah, gitu kan. Aku baru kepikiran tuh. Jadi masa sih casing kita samaan gitu kan? Itu bisa foto, bisa video. Tulisan juga bisa sama. Jadi pas keluarin mobil gini, masa sama? Itu udah iklan kan? Foto loh. Tapi fotonya menggambarkan kebutuhan orang lain untuk tampil beda. Bayang ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau mau lebih aktif lebih enak. Jadi saya bisa kasih insight-nya ya meskipun sedikit-sedikit gak semua insight-nya. Jadi bisa dapat gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kasusnya ini bisa dipakai dengan bisnis teman-teman apapun. Ya, mau bikin kalau udah nguasain ini bisa buat bikin konten apapun nanti. Ya. Jadi udah nggak bingung lagi nanti, justru nanti udah bukan kalau sekarang bingung gimana punya produk, gimana mau ngejualnya. Tapi kalau udah ngerti konten ini adalah ya produknya bisa apa aja. Udah nggak bingung lagi sama produk. Karena udah ngerti kebutuhannya apa, sakitnya orang apa. Apakah produk ini bisa menyelesaikan masalah orang atau enggak, gitu. Oke ya, ini udah habis.
Oke, ini waktunya kita ini menciptakan keuntungan. Oke, ini udah. Nah, ini juga adalah jangan sekali lagi adalah tolak ukurnya. Kita nggak bisa dan kebiasaan kita adalah ketika kita mencoba sekali itu kita ngerasanya kita sudah harus gitu. Jadi jangan juga tanya ke saya, Mbak kok saya udah bikin kok tiba-tiba nggak bagus gitu iklannya. Ya jadi sekali lagi kita adalah ukur ya. Dicoba, diukur dan dicari. Aku pun bikin konten meskipun aku udah paham ilmunya, kadang-kadang menurut aku bagus belum tentu dapat diterima. Tapi minimal ini bisa menekan banget biaya untuk kita salah gitu ya. Diikutin. Nah ini kita juga mesti menilai kecocokan value. Proposition yang kita buat setidaknya ada 3 hal kecocokan ya. Kecocokan masalah dan solusi. Boleh nggak aku tanya Mbak, masalah produknya apa? Customernya ya, masalah customernya apa? Produknya baju ya? Iya. Oke, produknya baju gamis. Produknya gamis. Kenapa? Masalahnya orang harus beli produk Mbak kenapa? Dia punya masalah apa? Gamis yang pokoknya yang nggak ribet, nggak cari apa ya, yang nggak suka ribet. Jadi gamis yang simpel tapi syar'i. Oke, masalahnya adalah orang sulit mencari itu. Sulit nggak mencari gamis yang itu atau ada banyak di tempat lain? Banyak sebenarnya. Oke, Iya. berarti ada banyak ya Ada di tempat banyak. lain. Dia kepingin, kenapa orang harus pakai gamis syar'i? Kan masalah ini ya, keyakinan. Oke, berarti kita udah dapat nih customernya gitu kan. Ini masalah keyakinan orang harus pakai gamis syar'i. Berarti kan kita udah menilai dulu nih, oh ya nih customer kita dia kepingin banget punya gamis syar'i gitu kan. Nah terus solusinya apa yang Mbak tawarkan? Bisa disediakan online, terus kemudian bisa kalau yang bisa dijual Enggak, apa ya? orang pingin pakai gamis syar'i itu ada satu juga kesakitannya kenapa? Misalnya dia kepingin pakai gamis itu yang pingin bahannya adem Oh, iya. atau yang kepingin jahitannya halus gitu. Itu merupakan salah satu kesakitan Mbak. Bukan kan kalau yang tadi Mbak sebutkan ke saya adalah keinginan orang ya. Tapi bukan kesakitannya mereka karena kadang kalau aku kasih tahu orang bener nggak pakai syar'i mereka pengen yang nyaman. Jadi itu nyamannya yang kita angkat gitu. Nanti produk kita solusinya adalah kita menyediakan gamis syar'i yang adem atau apa. Jadi cari tahu kenapa orang harus pakai gamis syar'i bukan karena agamanya bukan. Maksudnya kenapa sih orang harus pakai gamis gitu? Kan memang udah wajib misalnya gitu. Iya. Udah wajib pakai gamis. Nah, aku kalau pakai syar'i aku tuh kepinginnya bahannya seperti apa sih? Gitu. Kesakitannya baru kita tawarkan solusi itu. Karena bahanku ini bagus, jahitannya bagus, terus nggak kelihatan lekuk tubuh dan lain-lain. Itu mengobati atau memberikan solusi kepada pakaian yang Mbak keluarkan. Jadi di matchin dulu, berarti belum ketemu gitu. Kenapa sih, apa sih kesakitan target customernya Mbak? Jadi ditemuin dulu, targetnya siapa nih? Targetnya adalah berarti tadi yang kepingin pakai syar'i usianya berapa, terus profilnya seperti apa, itu ditemuin dulu. Terus misalnya kalau misalnya ibu rumah tangga, oh mereka kepinginnya baju syar'inya itu enggak ribet gitu, segala macem. Nah itu kan berarti kita ketemu dulu, siapa kita mau jual dengan siapa. Oke, klik dulu ya. Saya punya insight satu. Jadi mungkin lebih disimpelkan karena apa yang menyebabkan orang susah kalau pakai baju syar'i. Misalnya ternyata baju syar'i itu susah ya kalau aku mau wudhu tuh susah banget gitu. Apa kalau misalnya lagi jalan ke mall atau ke tempat umum susah gitu, wudhu itu susah karena harus bongkar ini bongkar itu segala macam. Akhirnya susah wudhu. Nah nanti kita bikin produk yang baju syar'i yang friendly untuk wudhu gitu. Nah itu kan mengobati sakitnya gitu. Nah gitu contohnya gitu. Paling bisa mbaknya gitu paling tahu apa sih kebutuhan ketika kita ingin membuat sebuah produk ini pasti ada masalah-masalah di luar sana gitu. Jadi tentukan dulu target marketnya siapa, temukan masalahnya mereka apa, kasih solusinya gitu. Paham nggak Mbak? Oke, ada lagi yang mau ngasih? Nggak usah bingung. Kalau tadi Mbak udah ketemu. Kalau orang pakai gamis mau nggak ribet, berarti konten yang akan ditampilkan adalah gimana caranya mempresentasikan itu nggak ribet.
mempresentasikan itu bisa sambil kerja segala macam, terus masih ngerasa adem gitu, itu kan bisa. Mungkin nggak kelihatan muka ya, tapi segala macam gitu. Jadi justru ketika kita udah tahu masalahnya apa, kita lebih mudah lagi untuk membuat kontennya. Temuin aja dulu masalahnya dan kasih tahu ini produk kita bisa menyelesaikan masalah itu nggak? Oke, ya. Ada lagi yang mau aku bahas produknya yang lain? Mbaknya mungkin, ya Mas, produknya tadi apa? Produknya foto video wedding. Foto video wedding. Apa yang udah diketemukan untuk kesulitannya customernya? Sebenarnya sih kan tadi untuk yang kembali ke daftar produk. Nah, daftar produknya kan kita dua, foto sama video. Yang untuk saya kan dokumentasi wedding. Nah, pada kesulitannya kan kalau ya tadi yang dicontohkan kan kursus online-nya. Kesulitannya apa dulu? Kesulitan customer. Oh, kesulitan customernya. Iya. Kalau yang tadi dari interview sih hampir rata-rata hasil yang bagus. Hasil dokumentasinya yang bagus. Itu keinginan. Oh, keinginan. Iya. Mencari vendornya itu keinginan juga nggak? Yang misalnya kita kan mereka akan menggunakan foto atau produk kita. Nah, untuk mereka kan wedding. Butuh foto yang profesional gitu kan. Nah, untuk mendapatkan foto profesional nih kira-kira apa kesulitan mereka gitu? Kenapa mereka harus mencari yang profesional? Kira-kira kenapa? Karena itu Oh, iya ya. Oh, keamanan filenya. Keamanan file. Jadi kan ada beberapa cerita yang sudah itu kan ketika terjadi ketika selesai acara itu vendornya kehilangan file. tapi oke, itu ada 10, Mas harus bikin 5 atau 10 tadi ya. Itu kan iya, salah satu. Ada lagi? Kedua, yang tadi coba dibacain. Konsultasi. Oke, konsultasi berarti bisa membuat sebuah acara itu didesain sedemikian rupa sesuai keinginan calon pengantin. Kadang kan calon pengantin rata-rata kan ribet sendiri. Nah, Oke. jadi kebanyakan mereka kan kalau pakai WO, mungkin mereka konsultasinya ke WO. Cuman karena pasarku kan masih di tengah gitu, jadi jarang yang pakai WO. Jadi rata-rata mereka konsultasinya ke bagian dokumentasi. Bagus nggak Mas kalau dekornya kayak gini, bajunya kayak gini gitu. Oke, satu lagi. Dibaca lagi. Itu masih keinginan semua soalnya. Oh, masih keinginan. Ah. Keamanan file. Aku ada insight. Jadi mungkin painnya ya salah satu misalnya ada pengen mengadakan wedding gitu. Jadi mungkin painnya orang kebanyakan jasa fotografer itu nggak ngasih semua file. Nah kita bisa bikin iklan, kita kasih semua file gitu. Mungkin kan ada orang cuma terbatas ya, fotonya cuma 100 biji gitu kan atau berapa. Nah kita unlimited foto gitu kan, tapi file berupa file yang diedit cuma terbatas, tapi berupa file itu banyak banget. Bisa kan misalnya kalau jasa fotografer itu dia cuma terbatas ngasih fotonya. Nah di kita pada kesulitannya jangan khawatir bahwa semua file akan kita kasih. Nah itu kan dia pertama kesulitannya, pennya dia takutnya nanti banyak momen yang kelewatan karena batas foto cuma 50 gitu kan. Batas foto cuma, kenapa 50? Karena mungkin dia budgetnya cuma bisa bayar 50. Tapi dia pengen mengabadikan banyak momen. Nah untuk itu kita bisa kasih semua file yang kita dokumentasikan. Itu perda sakitnya gitu. Masuk nggak tuh kira-kira? Masuk sih. Ya. Masuk. Jadi mungkin nanti lebih banyak lagi tanya ke customernya, apa sih, kenapa sih mereka memilih jasa Mas? Kalau budget masih kehitung pen juga nggak? Iya, masih. Nanti ada di sini ya budgetnya. Oke. Ini adalah apa yang customer inginkan, apa yang di sini udah ada lagi kompetitor. Kita banyak kompetitor kan? Berikan, dan apa yang bisa kamu lakukan lebih baik. Aku kasih contoh, ini adalah kursus onlineku.